Tapi kan ini regulasi ini dibuat untuk menghindari sepak bola gajah tadinya, supaya tidak bermain dalam sisi gol. Dibuatnya regulasi ini. Oleh sebab itu saya ingin ini juga mungkin dievaluasi kembali supaya tidak ada lagi celah ini. Ya, tentunya kita akan berdiskusi itu. Apalagi kita yang membuat celah ini tidak ada. Kalau sudah head to head ini, negaranya sudah kong kali kong cincai, ya pasti ada yang merugikan. Ya. Nah kita pun mungkin bisa terjadi juga, tapi artinya gini ya Pak, sebenarnya nggak masalah dengan head to headnya, tapi kalau mereka mainnya fair play, ya oke-oke aja gitu ya dengan aturan head to head itu kan? Ya itu dia yang saya sampaikan. Kalau saya nggak mau kalau nanti kita ketemu diuntungkan beri, saya nggak mau, saya harus menang. Ya saya sampaikan. Nah, justru itu. Nah, kita akan mengkaji kembali, akan mendiskusikan apakah ada regulasi lain yang menutup klub meminta semua harus keputusan timnas, sehingga tidak ada nanti pemain-pemain yang maaf dari asal-asalan datang Indonesia dari kenegaraan kawin di sini. Ya, saya tidak komentar yang mana, yang jelas itu yang disampaikan netizen. Sekarang tidak bisa lagi, harus seizin federasi, yang jelas juga semuanya di federasi, tapi harus diskusi sama Menpora. Itu sudah kita putuskan dan harus ke keperluan timnas, bukan keperluan klub. Nanti kalau mungkin sudah di timnas, mereka tetap main di Indonesia, itu silakan aja diambil klub. Tapi biasanya mereka pada main di luar kan, seperti rekan Bagot, yang lain-lain, Egy, Witan, Arhan, main di luar semuanya. Demikian. Ya. Jordi Amat gimana Pak? Lanjut ya Pak? Lanjut, sedang nunggu press. Kalau nggak salah Presiden juga ada tangannya. Dari malam saya dalam bicara Menpora. Jadi kita tunggu. Sebetulnya hanya kepindahan dia saja ke Johor yang jadi ramai kan. Iya. Ya kemana aja kan itu hak dia. Ya memang kita ngapain kok dari Eropa turun ke liga di Malaysia, ya itu kan hak Jordi ya, kita tidak bisa larang. Mungkin dia lebih menjanjikan di Johor kan. Tapi kemampuan dia nggak mungkin dia akan turunkan, pasti dia akan berlatih kan, dia ingin menonjol di sana. Ya, tetap jalan ya. Nah itulah kecintaan netizen kita gitu. Jadi dalam komentar yang beragam-ragam ya hak netizen, tentu kami kompulir lah masukan-masukan, dan kami sangat sekali atensi terhadap masukan-masukan dari pencinta sepak bola, penggiat sepak bola, insan sepak bola, dan netizen di Indonesia. Terima kasih ya. Ini kita sekarang bacain komentar dan menjawab pertanyaan dari netizen ya Pak. Tadi ada satu via WA, nah ini masih ada beberapa di antaranya. Setelah itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang kegiatan Bapak ya, di luar sebagai Ketua Umum PSSI. Masih mikirin sepak bola juga nggak sih kalau di luar PSSI? Nanti kita bahas. Selamat pagi Pak Iwan, kata Ibu Ika. Saya ingin minta ke PSSI untuk mempertahankan, kalau bisa sih diperpanjang Pak kontraknya STY katanya. Karena STY lah yang bisa menemukan penyebab kelemahan tim Garuda. Hingga sekarang permainannya ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Semua emang butuh proses Pak, dan itu tidak cukup dalam waktu yang singkat, kata Ibu Ika ya, berkaca dari tim luar yang prosesnya itu di atas 3 tahun biasanya. Kalau belum berprestasi, nggak masalah mungkin ya kalau menurut netizen, tapi yang paling penting ada progres lah, ada perubahan permainan dari sisi timnas. Gimana Pak Iwan? Jawab dulu nih Pak, Bu Ika via WA. Kita cara federasi dan saya selakunya ketua umum tidak boleh berpikir akan ganti dia. Saya tidak tahu kok polemiknya ramai sekali gitu. Mungkin karena pengalaman sebelum-sebelumnya Pak, dari kasusnya Luis Mia mungkin waktu itu. Waktu itu siapa ketua umumnya? Saya ya yang jelas bukan Pak Iwan. Bukan saya. Mungkin tolong dibedakan ya. Udah jadi kepala daerah Pak, ketua umumnya yang jangan disamakan antara ketua umum yang lama dan yang saya. Karena kita mempunyai visi misi dan program ya, roadmap yang ada. Ya, yang jelas harus disepakati dulu Mas. Dia 4 tahun kita kontrak, nah mungkin kita putus tengah jalan, kan gitu. Itu menyalahi kontrak. Ya. Yang kedua adalah perkembangan Sinteyong kita akui, ya ada perubahan yang signifikan. Saya terus mengikuti latihan yang bersangkutan baik kepada 20, 23 sama senior. Bahkan saya ikut lari juga secara fisik meskipun tidak maksimal. Karena memang berat sekali ya latihannya. Mereka muntah-muntah dari awal itu. Dan saya tanya, pertama sih berat, tapi ternyata mereka masih ada cadangan tenaga yang memang bisa dilakukan sampai top habisnya tenaga tersebut ya. Yang kedua adalah pertama mental ya.
Sintayong itu yang kedepankan. Kedua, disiplin. Mental tuh mental juara, tidak pernah menyerah, mental punya tanggung jawab untuk bisa menang setiap pertandingan. Kedua, disiplin. Disiplin hal kecil saja. Nah, dulu ada beberapa pemain yang dianggap bagus, kalau kita panggil TC bisa 2 hari nggak datang, alasannya kuliah, alasannya ngurus ini. Sekarang nggak ada lagi. Oleh Sintayong telat 10 menit aja latihan di Stadion Maja jam 7 itu dicoret sama itu berarti kan disiplin supaya menjadi satu kesatuan, tidak ada yang dianak emaskan oleh yang bersangkutan. Jadi kuatlah kebersamaan mereka. Ya. Yang ketiga adalah tadi saya sampaikan fisik mereka harus kuat. Bagaimana mau memenangkan pertandingan 2 kali 40 menit saja, babak kedua anjlok dan ke 60 itu yang lawan Situ. Yang berikutnya taktik, strategi dan sebagainya. Jadi ingat, jadi saya jawab teman-teman netizen yang saya hormati, kita tidak ada rencana untuk penghentian bersangkutan sampai akhir kontrak 2023 bulan November, Desember atau November, kurang lebih lah. Ya. Jadi kita akan teruskan karena kita akui banyak perkembangan kemajuan signifikan di di timnas khususnya. Anak-anak juga merasakan ada perkembangan yang meningkat. Tinggal nunggu waktunya saja, karena kita tahu semua berproses, bukan 3-4 tahun, mungkin 5 tahun ke depan ya. Yang sekarang U19 ini nanti mungkin akan menjadi zaman emasnya senior nanti ke depan, mungkin 5 tahun atau 4 tahun ke depan. Kan mereka di atas 23 mainnya dan 23 sampai ke senior yang insya Allah kita akan menorehkan tinta emas baik di ASEAN, mungkin memberikan terbaik juga di Asia. Ya. Oke. Ya, satu telepon Pak ya, ada Pak Hari nih di Jakarta Pusat. Halo Pak Hari, selamat pagi Pak. Halo. Salam olahraga. Salam olahraga, selamat pagi Mas Beri. Silakan Pak Hari. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi Pak Hari. Assalamualaikum. Ya, Pak, Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, kenapa sih Pak PSSI nggak ngambil pelatih itu dari Jerman, dari Inggris gitu, atau dari Polandia, atau dari Eropa gitu, dari Italia, jangan Belanda ya. Kan mereka ada tuh yang mantan pemain sepak bola yang tahun 80-an itu, 90-an itu loh, dia kayaknya masih seger lah gitu di kontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa PSSI nggak pakai Stadion Jakarta International Stadion Pak yang di Sunter itu? Itu kan punya negara juga, punya kita bersama. Pakai anggaran negara juga, anggaran pembangunan daerah juga gitu. Uang kita juga gitu. Pakai JIS untuk pertandingan timnas atau untuk Piala Dunia U20 nanti? Ya pakai semuanya lah. Okay. Mau pakai apa gitu, kita manfaatkan. Itu kan fasilitas umum, fasilitas sosial juga gitu loh. Kan kita ini kan rakyatnya ini kan mau bersatu gitu ya. Pakai aja gitu, itu fasilitas sudah disediain. Nah, kita kan semua nih rakyat Jabodetabek ini bayar pajak gitu loh. Jadi kita nikmatin bersama gitu. Enak gitu ya. Kalau yang lain-lain kita nggak usah pikirin lah. Karena nanti tahun 2024 udah beda lagi Pak. Udah 100% muter balik, itu udah berubah semua. Terima kasih. Selamat pagi Mas Dery. Terima kasih Pak Hari. Selamat pagi. Terakhir ya ada Pak Handoko nih di Medan. Halo Pak Handoko. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Handoko. Pagi Pak. Sebenarnya yang dibutuhkan timnas itu dan yang dibutuhkan Indonesia itu juara. Saya mengambil satu contoh Pak Indra Sapri. Beliau itu naik motor mencari bibit-bibit timnas U19 dan juara. Jadi kalau Sintayong ini cuman pengatur-ngatur mental apa, tapi juaranya mana? Itu yang dibutuhkan. Lalu Pak Irwan, saya ingin kasih masukan, kayaknya kalau pelatih itu nggak usah ngiklan deh. Ngurusin timnas. Karena saya baru dari luar ya, itu dari luar itu ketawa ngelihat pelatih timnas tuh ikut bintang iklan, itu ketawa mereka. Gimana dia mau ngurusin anak asuhnya kalau dia ngiklan gitu. Jadi yang dibutuhkan oleh timnas itu juara. Yang kami butuhkan itu juara seperti yang dilakukan Pak Indra Sapri waktu itu. Pelatih dari Sumatera Barat tiba-tiba juara. Kalau Sintayong ini kan cuman
disiplin, ini itu, tapi juaranya mana? Itu yang kami cari. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Handoko. Silakan Pak Iwan langsung dijawab aja Pak. Yang pertama kenapa tidak memakai pelatih luar? Ya, kenapa kita nggak ambil pelatih Eropa Pak katanya? Ya, tapi jangan Belanda kata Pak Hari. Luar Asia lah. Ya. Jadi hasil rapat waktu saya pertama menjabat itu kan ada pergantian dari Lusmila. Kita juga sempat ada pelatih dari Eropa, tapi hasil hasil screening kita atau hasil paparan mereka, akhirnya kita jatuh ke Korea, Shinteong, di mana yang bersangkutan pernah membawa Korea lolos Piala Dunia waktu mengalahkan Jerman 2-0 gitu ya. Dan karakternya kita harap mirip dengan negara kita, hampir mirip lah karena di Asia. Jadi kita jatuh ke yang bersangkutan hasil rapat EXO kita. Dan kita meng-hire yang bersangkutan adalah untuk persiapan Piala Dunia U20 yang sebetulnya kemarin tahun 2021, tapi karena COVID maka mundur menjadi 2023. Jadi sebetulnya Shinteong tuh STY tugasnya adalah mengawal kelompok umur U20, tapi yang bersangkutan meminta 3 kelompok umur 19, 23 dan senior, di mana dia ingin lihat perkembangan dari mulai muda ke tengah dan terakhir senior. Itu yang diminta, akhirnya kita luluskan karena permintaan ini masuk akal juga, meskipun saya bilang kamu nggak keberatan, kewalahan dengan 3 kelompok umur tersebut ya. Jadi demikian jawaban saya berkaitan dengan pelatih Eropa dan sebagainya. Kemudian berikutnya kenapa nggak pakai JIS Pak katanya? JIS ya. JIS itu sudah dalam konsep kita, yang jelas kemarin sudah terprogram semua. Nanti termasuk Piala Dunia itu sudah masuk dalam biddingnya FIFA lama gitu. Jadi sebelum jadi 2021 sudah ditetapkan bahwa 6 tempat yaitu Jakabaring, GBK, Bandung, Jalak Harupat, kemudian Manahan Solo, kemudian juga Bung Tomo Surabaya dan Iwanduta Bali. Itu JIS belum jadi waktu itu. Jadi mohon maaf tidak bisa masuk karena sudah di bidding ya. Yang lain-lain sudah kita pikirkan berkaitan nanti ada turnamen apa. Tapi turnamen sudah dilakukan di JIS ya. Nanti kita akan pikirkan kalau nanti Persija dalam dalam kompetisi ini selaku home memakai itu ya nggak masalah. Wah, saya senang aja. Jadi kita tunggu di dalam kompetisi ini karena yang menentukan untuk home nanti adalah klub setempat pengen di mananya. Kita mau akomodir ya. Yang jelas kalau Piala Dunia belum bisa masuk karena waktu itu belum jadi, dan waktu tim FIFA menginfeksi ke sini waktu itu JIS belum jadi sehingga jatuhnya ke GBK. Apalagi Mas? Iya, tadi soal timnas Pak, yang dibutuhkan oleh timnas ini juara sebetulnya. Ya, STY nggak juara. Dia juara, kita sepakat. Tapi sekali lagi bahwa ini perhelatan ini kita siapkan untuk Piala Dunia U20 ini, sehingga kita ambil pelatih yang hasil penilaian adalah pelatih yang berkaliber ya, bukan berarti Sapri tidak bagus. Dia sekarang juga mengawasi, dia teknik, malah semua permasalahan Sapri harus tahu dan dilaporkan oleh Shinteong. Dan Sapri kita akui bagus, hari-hari berhari dengan saya. Setiap ada kegiatan TC melaporkan kepada saya, dan saya minta ke yang bersangkutan dan beberapa tim para pelatih yang nasional, kamu ambil intisari dari STI, apa yang bagus kamu ambil untuk melengkapi kepunyaan yang kamu sudah punya, baik Indra Sapri, Kusnova, lain sebagainya ya. Kemudian yang lain adalah nggak usah iklan-iklanan ya, saya sudah tegur yang bersangkutan ya. Kamu nggak usah main iklan lah, makan kopi segala macam ya. Ya kemarin mungkin sudah lewat, tapi saya sudah tegur ya. Nanti kalau dia masih bandel, saya berikan teguran keras dan saya akan sampaikan ke netizen dia bandel. Pak, kita sudah masuk di penghujung nih. Sekarang kita ngobrol tentang kegiatan Pak Iwan ya. Pak Iwan ini mau jadi YouTuber juga Pak. Ini banyak sekali kegiatan di YouTube. Apa sih yang ingin disampaikan sebetulnya Pak Iwan? Oh, ya, full ya, kegiatan saya cukup full karena bola nggak pernah berhenti ya. Kalaupun saya di rumah, saya mikir bola juga gitu. Karena terus ya,
timnas kita, ada SEA Games, kemudian ada AFC, kemudian ada turnamen dulu Suzuki di ujungnya, ada AFF. Saya kan membawahi 2. Pertama timnas itu dengan Piala Suratin, Pertiwi, EVA itu di PSSI-nya. PSSI punya unit usaha atau mungkin operator liga, itu LIB. 2 itu saya harus tahu. Dan tidak pernah berhenti. Kelihatannya biasa saja, tapi tidak pernah berhenti. Mempersiapkan Liga 1 tanggal 23 itu panjang. Rapat dengan ini, penyinkronan jadwal, kemudian mengatur jadwal pertandingan, lain sebagainya. Itu ada terus. Kemarin baru selesai Piala Presiden ini, sekarang langsung kita rapat lagi. Timnas saya lihat lagi, persiapan berangkat TC, wanita, kemudian Piala Suratin, Piala Pertiwi, Pro Akademik. Jadi tidak pernah berhenti sebetulnya. Meskipun di rumah saya selalu berpikir, selalu berdiskusi, baik melalui Zoom maupun telepon. Nanyakan terus bagaimana. Termasuk ini TC ini bagaimana supaya efektif. Apakah perlu di Portugal, kemudian dari Spanyol atau mungkin di Belanda. Karena kita Sinteyong kan meng-hire pemain naturalisasi khususnya dari Belanda, karena turunan kita banyak di Belanda. Ya, kalau YouTube gimana tuh Pak? Aktif banget kayak mengunggah kegiatan di YouTube Pak. Ya, ada waktunya memang dari tim saya untuk meminta waktu itu. Jadi selain memang pekerjaan, mereka tim saya juga mempersiapkan adanya muncul saya di YouTube supaya informasi yang ada di saya tersampaikan juga yang mungkin belum sempat melihat secara langsung maupun on time pada saat itu ya. Pak, Bapak kan karirnya cemerlang nih ya di kepolisian Pak, sangat cemerlang lah. Bahkan Bapak juga pernah jadi penjabat gubernur di Jawa Barat. Tapi kok lebih milih jadi ketua umum PSSI sih Pak? Saya waktu 2019 itu kan ada kongres sebelumnya. Saya ingin maju ya ke ketua umum PSSI. Saya ingin memberikan kontribusi sisa hidup saya untuk negara. Ini kan negara juga, ini membawa negara. Kalau sepak bola maju, tim nasional baik kan negara Indonesia yang akan terkenal di dunia luar ya. Jadi sepak bola adalah satu cermin bangsa kita. Sebetulnya sih keluarga saya menyarankan Papa istirahat aja, sudah pensiun tahun 2020 kan, istirahat aja, menikmati hidup. Saya bilang, nak, Papa ingin memberikan kontribusi kepada negara, mengembalikan apa yang sudah diberikan negara kepada Papa untuk ke negara. Papa dikasih Kapolda 3 kali, kemudian juga pejabat gubernur, bintang 3, kan maaf sekali lagi, kan nggak mudah juga jadi bintang 3. Jadi itu tujuannya, saya ingin memberikan legacy ya. Suatu saat saya mungkin sudah tidak ada, dipanggil Maha Kuasa, adalah torehan cinta emas bahwa zamannya sepak bola Iwan Bule bisa mencapai ini lagi. Seperti sekarang, target saya kemarin waktu saya akan maju, saya ingin 150 ranking kita pada saat menjabat saya. Sekarang sudah 151, tinggal sedikit lagi. Ya, itu salah satu pencapaian. Berikutnya adalah mungkin training center, training ground yang sekarang sedang kita gagas terus. Ya, kita kemarin kena COVID setahun 8 bulan, tidak pernah mikir PSSI masih bisa berdiri. Ya, dulu kalau ada sponsor masih bisa menggaji. Sekarang saya mau belajar kepada ketua umum yang kena COVID, nggak ada mas, nggak ketemu. Saya ingin belajar bagaimana cara menghadapi situasi ini. Nah, saya kembali, saya ingin membaktikan sisa hidup saya untuk negara Indonesia di bidang sepak bola. Yang nanti sekali lagi, saya ingin suatu saat saya sudah tidak ada kebanggaan lah buat Indonesia dan keluarga saya bahwa zamannya Pak Iwan Bule, sepak bola kita sudah sampai sini dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Amin. Nih, Pak, sebagai penutup, Ketua Umum PSSI sebelumnya kan Pak jadi gubernur. Nah, ini kalau ada partai politik yang meminang Bapak untuk menjadi kontestan ya, baik itu di Pileg, Pilpres atau Pilkada, apa kira-kira respon seorang Iwan Bule? Pak Iwan gimana nih kira-kira responnya? Kalaupun ada, saya terima kasih dan mungkin rasa hormat saya. Tapi biarkan saya
berikan space waktu, saya sedang fokus ngurus bola ya. Ya, jadi biarkan saya, kalau itu di bagian yang lain ya, mungkin ada respon, ada penghargaan, sekali lagi saya hormat, tapi sekarang saya yang fokus Mas, berat menghadapi World Cup nanti. Selain penyerangan harus berhasil dan timnas kita juga harus bisa berbuat. Jangan pertama saja langsung kalah selesai, itu berat, nggak gampang ya. Terus kemudian mempersiapkan lainnya yang harus bergulir secara bersamaan, timnas bermain, liga bermain. Karena liga harus jalan. Di liga tersebut terjadi ekosistem sepak bola, terjadi perputaran uang, terjadi peningkatan prestasi, terjadi peningkatan performa yang ada. Bahkan pemain timnas sendiri kan ada di liga-liga. Jadi itu terima kasih kalau memang ada. Tapi sekarang nggak ada lah ya. Fokus dulu berarti sekarang sampai 2023 Pak ya? Ya, kita akhir tahun kita 2023 nanti November saya selesai. Ya sekarang saya fokus sepak bola, biarkan saya fokus dan mohon doakan semoga sepak bola ini masih ada space waktu untuk bisa berbuat untuk negara Indonesia yang kita cintain. Ya. Setelah itu nggak tahu nih, nunggu gimana nantinya ya. Kita akan maha kuasa pada Tuhan Allah yang mengaturnya. Ya. Pak Iwan, terima kasih Pak untuk waktunya Pak Iwan. Ya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol langsung bersama Pak Iwan ya. Terima kasih. Sehat selalu. Jaya terus sepak bola Indonesia Pak. Salam olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam olahraga. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kami dalam Power Breakfast bersama Ketua Umum PSSI periode 2019-2023, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Iriawan SHMMMH. Kita jumpa lagi nanti dalam Power Breakfast di kesempatan berikutnya. Saya Beri Hamzah. Sampai jumpa. Power Breakfast.